ketika Zuhair bin Al-Qain di malam 10 Asyura, Al-Imam Husain alaihissalam mencabut baiat daripada sahabat-sahabatnya dan dipersilahkan untuk pergi. Al-Husain mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, aku cabut baiat dari kalian. Yang bersamaku pasti akan mati besok. Akan tetapi Zuhair bin Al-Qain, sahabat Al-Husain alaihissalam, mengatakan kepada Al-Husain, Sayyidi ya Aba Abdullah, law anni uqtal, thumma uhraq, thumma unshar fil hawa, thumma uhya, thumma uqatil, thumma uhraq, thumma unshar fil hawa, yuf'alu bina dhalika alfa marratan ma taraktuka ya Husain. Sayyidi ya Aba Abdullah, seandainya aku dibunuh, kemudian aku dibakar, setelah itu abuku dilemparkan ke udara, kemudian aku dihidupkan kembali, kemudian aku berperang lagi di jalanmu, kemudian aku terbunuh lagi, dan mereka lakukan terhadapku sebanyak 1000 kali, aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Al-Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Sallallahu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Wa ala ahli baitika al-mazlumin. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. غريب شهيد مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبي الفضل العباس وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Segala puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karenanya kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini, insyaallah, dalam memperingati ayam Muharram, malam-malam Muharram,
malam-malam duka Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, malam duka Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, malam duka Az-Zahra alaihi salam, malam duka Al-Hasan alaihi salam, malam duka Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam. Dan tidak lupa kita ucapkan duka cita ini kepada sahibil aza, Al-Imam Al-Muntazar ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Karena masih ada sisa satu penunjuk jalan kebenaran, masih ada sisa satu dari sulbi Al-Husain alaihi salam, yaitu Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Justru Al-Mahdi yang lebih besar, yang lebih agung dukanya daripada kita yang hadir di sini. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan imbalan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan juga dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an, dan janji ini telah Allah sebut di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah, wa man awfa bi ahdihi minallah, siapa yang lebih tepat menepati janjinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih, dan berbahagialah kalian ketika kalian dibeli jiwa dan harta kalian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan inilah yang disebut dengan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Kalau kita perhatikan di dunia ini, kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia tidak luput daripada interaksi sesama manusia, yaitu jual dan beli. Antum jual, ana beli. Ana jual, antum beli. Terus dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Ini merupakan interaksi dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayat ini berbicara interaksi antara Al-Khaliq dan Al-Makhluk. Interaksi Allah Subhanahu wa taala yang membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin, dan orang mukmin tersebut menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan interaksi ini, interaksi antara Allah Subhanahu wa taala yang membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin, merupakan interaksi paling agung, interaksi paling untung. Karena di sini tidak ada modalnya. Kita cukup menjual jiwa dan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan membelinya.
Akan tetapi jika kita menjual kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita dapatkan? Pasti kerugian, pasti. Kita jual ke Allah Subhanahu wa taala, balasannya surga. Kita jual kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tentu balasannya bukan surga. Kita sebagai mukallaf, kita berhak memilih apakah kita akan jual jiwa dan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Harga yang Allah bayarkan kepada orang-orang mukmin merupakan harga tertinggi. Balasannya adalah surga. Di mana surga itu, di situ kita hidup kekal. Hidup kekal. Rugi jika kita menjual kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan terbesar, kemenangan teragung hanya bisa kita raih kepada Sang Khalik. Kemenangan teragung dan terbesar hanya bisa raih dengan kita menjual jiwa dan harta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan ayat ini, 100% ayat ini persis apa yang terjadi di peristiwa Karbala. Di mana Al-Husain alaihi salam beserta para sahabat-sahabatnya menjual jiwa dan harta mereka untuk mereka serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabilillah. Ketika mereka menjual jiwa dan harta mereka, semuanya terasa murah bagi mereka. Karena yang mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwa wal akhawat. Yang artinya, ketika seorang mukmin telah menjual jiwa dan harta mereka, imbalannya bukan cuma surga. Yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah, imbalannya bukan cuma surga. Disebutkan di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika, wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong kalian. Yang pertama, Allah akan menolong kalian. Yang kedua, wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan memperkokoh langkah-langkah kalian. Yuqatiluna fi sabilillah, balasannya surga. Kemudian setelah kita yuqatiluna fi sabilillah, artinya secara tidak langsung kita menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan in tansurullah yansurkum. Allah akan menolong kita, yang kedua. Yang ketiga, Allah akan memperkokoh langkah-langkah kita. Syuhada Karbala, Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam bersama keluarganya dan para sahabatnya, mereka telah memenangkan perjanjian teragung dan terbesar di dalam sejarah. Mereka telah memenangkan perjanjian teragung dan terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka telah memenangkan perjanjian walaupun tubuh mereka harus dicincang dan harus tercabik-cabik.
jiwa dan harta mereka jual di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolong agama Allah. Mereka menolong agama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Karbala mengajarkan kita bahwa tidak ada kepentingan sama sekali dengan urusan dunia. Karbala mengajarkan kita bahwa rasa takut itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Syufu ikhwan, 73 orang. 73 orang. Mungkin di riwayat lain disebutkan 100 orang. Ala kulli hal. Tapi bilangannya jomplang. Oke, kita taruh 100 orang. Lawannya 30.000 orang. Apakah yang 100 orang itu mundur? Tidak. Mereka maju. Allah menolong mereka dan Allah memperkokoh langkah-langkah mereka. Dan tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hati mereka karena mereka telah menjual jiwa dan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain alaihi salam dan para sahabatnya membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan kemenangan tentang masalah bilangan, bahwa kemenangan sejati yang paling menang adalah kemenangan iman dan takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Sebelum kita sampai kepada ayat ini, Al-Fakir ingin bertanya kepada antum semua. Bahkan kepada Al-Fakir sendiri. Apakah Allah Subhanahu wa taala ini butuh ditolong oleh kita atau tidak? Akan tetapi ayat yang tadi berbunyi in tansurullah, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Dan ini dijawab oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, "Falam yastansirkum min dhullin walam yastaqridkum min qullin bal istansarakum walahu junudus samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta pertolongan dari kalian, bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu lemah dan tidak meminjam dari kalian karena Allah Subhanahu wa taala ini kekurangan, dan tidak meminta pertolongan dari kalian padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki bala tentara seisi langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala ini maha perkasa lagi maha bijaksana. Dilanjutkan lagi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, wastaqradakum wa lahu khazainus samawati wal ard wa huwal ghaniyul hamid. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala ini meminjam harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan kekayaannya melebihi langit dan bumi, bahkan tidak terbatas. Wa innama
Ini pentingnya di sini. Kata Amirul Mukminin, wa innama arada ayyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah ini tidak butuh pertolongan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kepada kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah tidak butuh pertolongan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang-orang mukmin di antara mereka yang paling baik dalam beramal. Kita lanjut dari ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin ada orang yang menepati janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahlawan Karbala Al-Husain alaihissalam dan para sahabatnya, mereka telah memenuhi janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang sangat mutlak. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Ketika mereka menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahlul wafa. Mereka adalah orang-orang yang setia, yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Al-Husain dan para sahabatnya, seandainya mau untuk berbaiat kepada Yazid, Al-Husain akan mendapati segalanya. Akan tetapi kenapa Al-Husain menolak? Baina sillati wa zillah wa hayhat minna zillah. Tantang kehinaan. Al-Husain tidak menjual dunia demi akhirat. Al-Husain tidak menjual jiwanya untuk kepentingan duniawi. La. Al-Husain keluar ke medan Karbala menghadapi 30.000 pasukan musuh, tidak gentar. Wa yusabbit aqdamakum. Untuk menolong agama Allah dan agama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah. Dan di antara mereka yang telah gugur, Al-Husain alaihi salam gugur, Al-Abbas alaihi salam gugur, bahkan kedua tangannya dipotong. Ketika Al-Abbas mengambil air, tangan kanannya dipotong, dipindah ke tangan kiri airnya, tangan kirinya dipotong. Taklifnya tidak sampai di situ. Ketika masih ada yang bisa untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Al-Abbas mengambil airnya, ditaruh di dalam mulut Al-Abbas. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahba, di antara mereka yang telah gugur, Al-Husain, Al-Abbas, Ali Al-Akbar, At-Tifl Ar-Radhi'. Mereka gugur. Wa minhum man yantazir. Tapi di antara mereka masih ada yang menunggu-nunggu. Al-Imam As-Sajjad alaihi salam, beliau menunggu. Al-Imam Al-Baqir alaihi salam, beliau menunggu. As-Sayyidah Zainab alaihi salam, beliau menunggu. Wa ma baddalu tabdila, akan tetapi mereka tidak akan pernah merubah apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yantazir. Kenapa masih ada orang-orang yang menunggu? Karena taklif
dan tugas mereka masih belum selesai. Dan pada akhirnya mereka akan meraih faminhum man qadha nahbah. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjal farajahu. Di dalam ziarah Asyura yang kita baca, Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Jabbarus samawati wal ard. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup dan mati kita seperti hidup dan matinya Muhammad wa ali Muhammad. Ketika kita berdoa demikian, secara tidak langsung kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membeli jiwa dan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan keluarga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ma minna illa maqtul au masmum. Terbunuh atau diracun. Kita di dalam ziarah Asyura kita meminta agar hidup dan mati kita seperti hidup dan matinya Ar-Rasul dan keluarga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain alaihi salam dan para sahabatnya, mereka telah beruntung menjual jiwa dan harta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung. Akan tetapi yang tidak menjual jiwa dan harta mereka selain kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada contohnya? Naam. Ada. Siapa? Musa al-Husain, Yazid, Shimr, Umar bin Sa'ad. Mereka menjual jiwa dan harta mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan duniawi. Dan apa balasannya? Umar bin Sa'ad disebutkan oleh penceramah sebelumnya, Umar bin Sa'ad tidak pernah mendapatkan jabatan dirre, bahkan untuk memakan gandum dirre tidak bisa. Itu balasannya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ini adalah orang-orangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang telah menjual jiwa dan harta mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang pertama yang Al-Fatihah sebutkan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Balasannya adalah surga. Pertanyaannya, apakah Al-Husain alaihi salam butuh kepada surga? Butuh kepada surga? Al-Husain? Kok tidak dijawab? Tidak butuh kepada surga. Al-Husain sayyidus syababi ahlil jannah. Al-Husain pemimpin para pemuda di surga. Akan tetapi apa yang Al-Husain butuhkan? Waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang jauh Al-Husain butuhkan. Waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada segalanya. Wadzalika huwal fawzul azim. Ketika keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu besar daripada segalanya dan keridhaan tersebut merupakan kemenangan yang agung. Waridwanum minallahi akbar. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, Madrasah Karbala, Madrasah Asyura
mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Salah satunya mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan. Al-wafa. Kesetiaan ini sangat mahal. Ketika Zuhair ibn al-Qain di malam 10 Ashura, Al-Imam Al-Husain alaihissalam mencabut baiat daripada sahabat-sahabatnya dan dipersilahkan untuk pergi. Al-Husain mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, aku cabut baiat dari kalian. Yang bersamaku pasti akan mati besok. Akan tetapi Zuhair ibn al-Qain, sahabat Al-Husain alaihissalam, mengatakan kepada Al-Husain, Sayyidi ya Aba Abdullah, لو أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقاتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء يفعل بنا ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين. Sayyidi ya Aba Abdullah, seandainya aku dibunuh, kemudian aku dibakar, setelah itu abuku dilemparkan ke udara, kemudian aku dihidupkan kembali, kemudian aku berperang lagi di jalanmu, kemudian aku terbunuh lagi, dan mereka lakukan terhadapku sebanyak 1000 kali, aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Al-Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain bukan berarti sebatas hanya panggilan. Labbaika ya Husain artinya kesetiaan. Al-Imam Al-Muntazir Ja'allahu ta'ala farajahu syarif masih ada di antara kita. Apakah kita akan berdiri di depan Al-Mahdi atau di belakang Al-Mahdi? Al-wafa, kesetiaan. Semoga kita yang hadir di sini bisa menjual jiwa dan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ungkapan Zuhair bin al-Qain, ungkapan iman, ungkapan wilayah, ungkapan rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Duduknya kita di sini memperingati malam-malam Muharram bukan sebatas untuk duduk kemudian mendengarkan ceramah. Duduknya kita di sini adalah baiat kepada imam zaman kita, yaitu Al-Imam Al-Muntazir ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, walafu minkum, mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang menyinggung hati antum semua atau menyita waktu antum semua. Tolong dimaafkan, tidak lain dan tidak bukan untuk kita semua yang ada di sini, dan khususnya semoga bermanfaat khususnya kepada Al-Fakir sendiri, dan umumnya buat antum. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.